Di dunia ini, umumnya ada dua tipe orang. Si A adalah tipe orang yang hidupnya suka mengejar kesenangan. Hidup dia ini kalau ada waktu luang dipakai buat hiburan aja. Misalnya bangun tidur, dia ini langsung scroll TikTok dan buka-bukain medsos. Dan jika si A ini punya uang atau lagi gajian, uangnya selalu dipakai buat kesenangan. Misalnya beli-beli barang yang dia suka, makan makanan yang dia suka, atau buruknya dipakai hanya untuk dugem. Kemudian kita bahas si B. Si B ini adalah tipe orang yang fokus berpikir jangka panjang, nggak terlalu tergoda sama kesenangan sesaat. Si B ini kalau lagi gajian, uangnya dibelanjakan hanya untuk kebutuhannya aja. Dan jika uangnya bersisa, dia pakai buat investasi dan nabung. Karena si B ini nggak mau pusing mikirin uang dan mau bebas secara finansial. Dia ini juga nggak terlalu mikirin buat dapat pasangan cepet-cepet karena masih mau membangun fondasi yang kuat dulu secara mental dan finansial. Kalau ada waktu luang, si B ini cenderung menggunakan waktunya buat berolahraga atau mungkin melakukan aktivitas yang bermanfaat. Semua orang pada umumnya pernah ada di kondisi tipe A. Wajar karena belum berpengalaman. Nah, untuk menjadi seseorang di tipe B ini, saya akan berikan tipsnya. Nomor 1, punya sifat kompetitif. Kenapa banyak orang kurang punya sifat kompetitif? Ya jawabannya, karena sistem edukasi kita. Contohnya, waktu sekolah jika ada PR yang sulit, katakanlah matematika, kita bayar teman kita yang ranking 1, 10 atau 20 ribu buat nyelesain PR kita yang susah itu. Kan sebenarnya boleh-boleh aja, tapi kalau ketahuan, dampak buruknya kita akan dihukum sama guru kita. Saat kita dewasa dan uang kita banyak, kita akan bayar konsultan bisnis dan finansial untuk mengatur keuangan kita. Dan uangmu jadi tambah banyak, dan justru kamu akan dipuji-puji sebagai orang hebat. Apa bedanya dengan yang di atas tadi kan? Oh iya, sifat nggak kompetitif ini juga diperburuk karena penggunaan medsos. Di medsos kita disuguhkan kehidupan orang 1% yang udah berjaya, yang udah kaya raya. Dan zaman sekarang sering banget ada yang suka ngebanding-bandingin hidupnya dengan orang lain. Dan kita dituntut untuk meniru mereka yang udah sukses. Hidup di zaman ini ribet. Padahal sebelum ada medsos, orang-orang zaman dulu cara hidupnya lumayan simpel. Katakanlah sekolah, tamat sekolah kuliah, sudah kuliah kerja. Kalau sudah kerja dapat uang, mau beli mobil beli, kalau mau beli rumah ya beli. Kemudian, jika umurnya sudah mulai matang, menikah dan punya anak. Simpel kan? Hidup di zaman sekarang memang ribet, tapi kita nggak bisa membuat dunia menyesuaikan dengan kehendak kita. Jadi, jangan cuma ngelihat orang-orang kaya aja di medsos dan ngebanding-bandingin hidupmu dengan hidup mereka. Cobalah buat jadi lebih kompetitif lagi supaya hidupmu bisa seperti mereka. Atau paling tidak, kamu itu punya kehidupan yang lebih layak. Nomor 2, kamu harus terobsesi pada cita-cita dan mimpi kamu. Terobsesi sama tujuanmu, cita-citamu, bukan obsesi pada orang lain ya. Bahaya. Memiliki obsesi pada tujuanmu bertujuan untuk supaya kamu bisa nge-push diri buat mendorong kamu menembus batasan zona nyamanmu. Oh iya, kamu nggak bisa work-life balance ya untuk zaman sekarang ini. Karena saya yakin sekarang ini pasti selalu ada orang yang mau kerja keras lebih dari kita, berkorban lebih banyak dari kita. Misalnya, saya punya pilihan antara keluarga, kerja, dan pasangan. Di sini, saya akan pilih dari 3 pilihan ini, 2 pilihan, keluarga saya dan kerjaan. Meski dampaknya saya bakal telat nikah, tapi dengan memilih ini, saya telah ada di titik walau nggak kerja, saya bisa tetap hidup mewah sampai mati. Yang ketiga, berusaha untuk menahan diri. Semua orang itu adalah konsumen, dan kita nggak bisa menghindari itu. Tugasmu adalah menahan diri buat bersifat konsumtif pada hal-hal yang di luar kemampuan kamu. Jangan sampai kamu itu ngutang cuma karena nurutin gaya hidup mewahmu yang sebenarnya kamu nggak mampu, tapi jangan juga terlalu hemat. Yang keempat, pintar-pintarlah bertanya. Menurut pengalaman saya, saat saya ngechat orang lain yang sibuk banget, lalu saya chat dengan kalimat, "Pak, saya boleh minta saran nggak?" Dari pengalaman saya, pertanyaan seperti ini, meski kita deket banget sama orang yang kita tanya, biasanya jarang dibales. Dan seandainya dibales, waktunya itu juga lama. Kenapa demikian? Karena seharusnya, kalau kita ngechat orang yang sibuk banget, seharusnya kita itu nggak nambah-nambahin kesibukan mereka. Karena saat mereka kasih saran, mereka akan merasa bertanggung jawab buat memantau apa perkembangan dan progres dari saran kamu itu, dari saran yang kamu minta itu. Dan mereka juga bakal mendengarkan cerita kamu.
panjang kali lebar. Jadi, kalau kamu pun nanya seseorang yang di atas kamu, sebaiknya kamu berikan pertanyaan yang ringkas dan jelas. Oh iya, satu lagi. Saat kamu minta saran ke orang yang di atas kamu, dan kamu nggak ngelakuin saran yang diberikan kepadanya, mereka ini pasti akan malas lagi sama kamu. Yang kelima, uang itu bukan segalanya. Menurut saya, untuk jadi sukses atau kaya, skill dan pengetahuan itu lebih penting dari uang. Misalnya, kamu beli kripto, tapi di sini kamu nggak punya pemahaman sama sekali tentang kripto. Tapi kamu mampu membeli itu karena suatu keberuntungan, kripto itu naik dan kamu untung besar. Kemudian di tahun depan kamu FOMO kripto lagi, kamu beli lagi dan boom, kripto itu ternyata turun. Nggak sesuai harapan kamu. Artinya, orang-orang beruntung seperti ini biasanya akan mengulangi pola yang sama. Uang yang didapat dari hasil yang kayak gini juga nggak bertahan lama. Karena biasanya, mereka akan pakai lagi uang ini untuk judi atau invest lagi. Dengan harapan akan bertambah banyak lagi. Jadi, jangan jadikan uang sebagai patokan. Yang keenam, jangan kaku sama uang. Jangan berpikir bahwa uang itu susah dicari. Uang yang kamu keluarkan adalah pendapatan bagi orang lain. Jadi, jangan selalu berpikir uang itu langka, susah dicari. Kalau kamu bisa santai dan nyaman saat megang uang, itu bakal membuka peluang baru buat kamu mendapatkan penghasilan tambahan. Bisa aja kamu gunakan uangmu buat bisnis sampingan, jualan kecil-kecilan, dan dampak baiknya akan balik ke kamu sendiri. Contoh efek baiknya, selain yang tadi, kamu akan jadi lebih nggak pelit, mudah memberi, jadi dermawan. Jadi orang dermawan itu adalah kunci jadi orang yang kaya raya. Kenapa bisa begitu? Karena saat kamu memberi nilai lebih ke orang lain, maka orang itu akan memberi kamu value yang besar dari uang yang kamu berikan tadi. Untuk merubah hidup kamu jadi lebih unggul dari orang lain, kamu nggak harus mencoba untuk ngelakuin semua 6 hal tadi secara satu waktu. Lakuin aja satu persatu, perlahan-lahan, nggak perlu terburu-buru. Karena semua perubahan besar awalnya dimulai dari langkah kecil terlebih dahulu. Semoga ini bermanfaat dan mudah dimengerti.